Selamat sore, Bapak Ibu Saudara, kaum milenial, para calon peserta didik atau CPD sewilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Kami ingin menyampaikan beberapa hal penting seputar PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA dan SMK negeri se-Sumatera Utara. Pertama kami sampaikan bahwa PPDB yang kita laksanakan terhitung mulai tanggal 19 atau hari ini sampai 27 adalah PPDB yang tahap kedua, di mana tahap pertama telah kita lakukan dan diumumkan pada tanggal 10 Juni yang lalu, dan telah dihasilkan hasil seleksi sebanyak lulus 55.013 siswa atau sama dengan 37%. Artinya untuk kuota seluruhnya kita akan memenuhi 100% sebanyak 150.000 yang itu dilaksanakan dalam 2 tahap. Kalau kita lihat angka ini, lebih kurang masih dibutuhkan 63%. Itulah yang akan dilakukan melalui tahap kedua dengan jalur zonasi untuk SMA dan jalur umum untuk SMK negeri. Bapak Ibu dan Saudara dan adik-adik kami calon peserta didik baru, beberapa hal penting lainnya yang ingin kami sampaikan, bahwa kita tetap dalam pandemi COVID-19, apalagi sebagian besar Sumatera Utara masih dalam posisi zona merah. Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Pak Menteri kami dengar dan kami baca, Sumatera Utara masih sebagian besar zona merah dan kuning. Persisnya 14 kabupaten kota kita berada di zona hijau untuk pendidikan. Selebihnya tentunya 19 kabupaten kota masih zona merah, kuning, dan orange. Apa maknanya dalam segala aktivitas termasuk pendidikan yang kali ini kita lakukan? Kita harus laksanakan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul, dan kita lakukan secara online. PPDB online tahap kedua dilaksanakan dengan mendaftar dari rumah masing-masing, sama seperti yang tahap pertama, dengan menggunakan Android. Dan kali ini lebih mudah dibanding yang pertama. Khusus untuk jalur zonasi di SMA, kita tidak perlu lagi men-scan data, mengirim nilai rapot semester 1 sampai 5. Tetapi zonasi yang dimaksud pada PPDB tahap kedua ini adalah lebih kepada kedekatan atau jarak antara tempat calon peserta didik berdomisili dengan tujuan sekolah. Jadi artinya adalah semakin dekat kita berdomisili, tinggal berdasarkan kartu keluarga atau surat keterangan berdomisili, semakin besar peluangnya untuk lulus. Itulah sistem yang dibangun melalui jalur zonasi. Tidak ada pertemuan di sini. Tidak ada pertemuan antara calon peserta didik dengan sekolah, dan sekolah sendiri pun sudah membuat dan memasang spanduk yang bunyinya, "Selamat datang calon peserta didik, mendaftar dari rumah masing-masing," dengan laman atau tujuan melalui ppdb.disdik.sumutprof.go.id. Ketika adik-adik kami calon peserta didik mengarahkan atau mengetik seperti yang kami sebutkan tadi, maka
Anda akan dituntun mengisi namanya register form. Setelah itu nanti juga akan dituntun selain register form tadi men-scan data atau memoto kartu keluarga dan atau ketika bermasalah kartu keluarga boleh juga surat keterangan berdomisili yang diterbitkan oleh lurah setempat. Itu bukti bahwa saudara tinggal di situ. Lalu ada hal penting juga, bagaimana penitikan atau titik koordinat. Untuk melaksanakan tahap kedua ini, di mana alamat kakak kita, dari situlah kita untuk mendaftarkan. Ketika kita mencoba keluar dari alamat yang ada di kartu keluarga, nanti setelah terdaftar, maka setiap sekolah, dalam hal ini tentunya sekolah tujuan, akan memverifikasi. Jadi verifikatornya yang pertama adalah operator sekolah tujuan. Maka titik koordinat akan diperiksa oleh operator apakah benar bahwa kita sudah mendaftarkan sesuai dengan aturan mainnya. Bapak Ibu Saudara dan calon peserta didik, kami mau jelaskan juga, sesungguhnya database kita ada dua. Yang pertama, database berdasarkan Dukcapil. Ketika nomor induk kependudukan kita isi dalam register form, secara otomatis sesungguhnya sudah mengeluarkan profil kita sendiri. Siapa kita, jenis kelamin, di mana alamat, orang tua, dan seterusnya. Yang kedua, database kita yang kedua adalah namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Ketika kita masukkan dalam register form, isian itu akan ditanya nomor induk siswa, titik-titik, maka kita akan isi berapa nomor induk kita. Begitu kita isi, kita terkonek dengan Dapodik. Dapodik ini lebih kurang seperti database di Dukcapil. Artinya, se-Indonesia data setiap siswa itu sudah ada. Kalau di pendidikan tinggi ini kita dengar disebut PDPT, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Identitas mahasiswa, identitas si dosen, identitas atau profil kampus di sana tertuang semua. Sama halnya dengan Dapodik. Ketika kita isi nomor induk siswa nasionalnya dalam register form, kita langsung terkoneksi dengan Dapodik. Jadi sering terjadi ketika seseorang calon peserta didik datang dari luar Sumatera Utara, tidak dikenal Dapodiknya. Mengapa? Tidak tercatat untuk Sumatera Utara. Untuk itu kami juga ingin jelaskan bagaimana caranya, maka akan melapor ke cabang dinas setempat. Dalam laporan tersebut untuk ditambahkan data pokok pendidikan khusus yang bersangkutan di Sumatera Utara. Banyak dari Jawa yang mendaftar ke Sumatera Utara, mungkin ikut pindah orang tua, atau pindah berdomisili, atau dengan alasan lain. Apakah boleh? Boleh, kita NKRI. Prosedurnya yang sedikit bertambah, kita harus daftarkan diri kita melalui cabang dinas pendidikan setempat. Sumatera Utara ada 18 cabang dinas. Silakan berkunjung ke cabang dinas pendidikan setempat, dilapor bahwa yang bersangkutan lulus dari jenjang SMP luar Sumatera Utara dan sebelumnya berdomisili di luar Sumatera Utara, sehingga data anak kita calon peserta didik akan ditambahkan. Itu yang pertama. Berikutnya kami ingin jelaskan bahwa tadi kami katakan yang sudah lulus tahap pertama itu 55.013 siswa atau ekuivalen dengan 37%. Kami ingin tegaskan, semua yang sudah lulus itu identitasnya, nomornya diblokir. Artinya tidak ada peluang untuk eksodus. Bagi
peserta didik, calon peserta didik yang tadinya lulus di SMK negeri lalu berniat untuk meninggalkan SMK negeri dan mencoba melalui jalur zonasi tahap yang kedua ini ke SMA negeri, saudara akan terblokir. Bukan HP-nya yang diblokir. Melalui isian nomor induk kependudukan dan nomor induk siswa akan dijawab oleh sistem langsung. Anda telah terdaftar, atau dijawab langsung Anda telah lulus. Artinya jangan direbut hak orang lain. Jangan sampai satu personil punya dua identitas, lulus di dua tempat. Itu tidak kita inginkan. Itulah sebabnya maka sistem akan memblokir bagi anak-anak didik kami yang sudah lulus. Silakan mendaftar. Catatan yang kami terima masih ada beberapa orang yang belum mendaftar di setiap sekolah. Ada mungkin 4 orang, 5 orang. Prediksi kami barangkali tidak tertarik dengan yang lulus pertama, akan mencoba dengan lulus cara kedua. Tapi kami tegaskan itu tidak mungkin. Itu diblokir. Diblokir. Bagi saudara atau orang tua mohon memaklumi, ini sistem dalam aplikasi kita berlaku seperti itu. Lalu yang ketiga, kami ingin jelaskan, ketika diumumkan pada tanggal 10 Juni yang lalu, tahap pertama, ternyata semula SMK negeri itu asumsi kita telah penuh, kuotanya sudah terisi 100%. Ternyata tidak, belum. Maka diberikan kesempatan kembali untuk SMK negeri untuk memenuhi kuota yang masih kurang pada tahap kedua ini. Kapan tahap kedua ini? Tanggal 19 sampai dengan 27 Juni. Jadi sangat panjang durasi untuk pendaftarannya. Kami sudah tayangkan SMK negeri dengan kompetensi keahlian mana yang kuotanya masih kurang. Ini variasi. Mungkin ada yang sedikit dan mungkin ada yang banyak. Dan kami akan uraikan sedikit berdasarkan evaluasi dan kajian kita. Ternyata di SMK negeri itu sendiri rupanya ada jurusan-jurusan yang favorit. Misalnya TKJ. TKJ itu jaringan komputer ya. Udah itu kendaraan ringan. Udah itu perangkat lunak. Ada jurusan-jurusan yang favorit. Termasuk misalnya akuntansi dan keuangan. Nah ini yang mendaftar TKJ ini bisa yang dibutuhkan 150, pendaftar 600 orang. Tentu lebih banyak yang nggak lulus. Tetapi di sisi lain ada yang pendaftarnya 0, tak berminat. Sehingga kami melihat dari grafik dan kami lihat dari data ini, ternyata sebarannya, distribusinya itu tidak merata. Lalu solusinya, karena masih ada beberapa kompetensi keahlian di SMK negeri se-Sumatera Utara ini yang masih kosong, maka solusinya kami coba membuka kembali dan kita tayangkan kepada calon peserta didik setiap kompetensi keahlian yang masih dibutuhkan, yang masih kurang atau masih kosong. Nah ini variasi. Kami tinggal tayangkan aja berdasarkan data yang kosong. Sehingga calon peserta didik silakan dapat memilih. Khusus SMK negeri diberikan pilihan 2, berbeda dengan zonasi di SMA. Sedangkan SMA pilihan hanya 1. Mungkin hanya memilih SMA negeri 1 atau SMA negeri 2, tidak boleh pilih 2. Hanya 1, berbeda dengan SMK negeri. Nah, apa yang ingin kita harapkan? Sampai tanggal 27 Juni kita harapkan kuota SMK negeri terpenuhi. Sehingga anak-anak kami dengan 2 pilihan, nah sistem akan mengatur prioritas tentunya pilihan pertamanya. Maknanya calon peserta didik lebih menyenangi sesuai dengan pilihan pertama. Lalu pilihan kedua, sekiranya juga banyak yang memilih jurusan tertentu tadi dengan pilihan pertama,
tetapi diberi kesempatan akan lulus juga dengan pilihan kedua. Bapak Ibu Saudara dan calon peserta didik, kami juga ingin mengumumkan melalui arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara dan petunjuk teknis dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bahwa di pandemi COVID-19 ini kita juga berpihak kepada keluarga miskin. Bukti keberpihakan di Sumatera Utara pada PPDB Disdik tahun 2020 ini, semua peserta yang mendaftar melalui jalur afirmasi diluluskan. Semua peserta jalur afirmasi. Afirmasi ini adalah orang dari keluarga kurang mampu atau miskin, secara teknis yang punya KIP dan punya kartu PKH, dan atau tidak ada kartu PKH atau KIP, tetapi sudah mendapat manfaat dari bantuan sosial, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Artinya kalau dibuktikan dengan nomor rekening bahwa yang bersangkutan atau keluarga tersebut sudah mendapat manfaat atau sudah menerima bantuan. Berbeda dengan surat keterangan menyatakan miskin, bukan yang itu yang kita maksud. Nah, kali ini semua peserta dalam jalur afirmasi semuanya diterima atau dinyatakan lulus. Bukan hanya itu. Dalam kebijakan PP 48 2008 juga kami sampaikan bahwa terjadi subsidi silang. Artinya selain dana BOS, partisipasi masyarakat melalui SPP itu akan diperoleh melalui rapat Dewan Guru bersama komite sekolah dan orang tua siswa. Tetapi yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin melalui jalur afirmasi, otomatis itu dibebaskan dari pembiayaan. Tidak ada hubungan dengan akademik. Artinya jangan sampai tidak menerima rapot atau ijazah oleh karena pembebasan pembiayaan tadi. Itu kebijakan yang diambil dalam PPDB tahun 2020. Jadi untuk afirmasi pada kesempatan ini tentunya ya beruntunglah saudara yang mendaftar melalui afirmasi. Saya tidak mengatakan berbahagialah yang miskin, bukan. Tapi beruntunglah dalam kesempatan ini. Itu poin yang kedua. Kami sudah tayangkan tadi malam, pendaftaran ini dimulai tepat pukul 23.59. Artinya menjelang 00 sudah dibuka tayangan. Luar biasa. Sampai hari ini kami coba lihat tadi di pukul 15 WIB sudah 51.500 peserta. Calon peserta didik sudah mendaftar 51.500 orang. Perkiraan kami mungkin kita siapkan waktu 7 hari atau 8 hari, kemungkinan besar dari grafik yang kami lihat ini 3 hari sebenarnya sudah cukup. Karena bisa saja sampai nanti malam sudah 100.000, jadi sudah 50%. Bapak Ibu Saudara dan para calon peserta didik PPDB tahun 2020, informasi yang ingin kami sampaikan kembali bahwa menjaga kesibukan lalu lintas dalam pendaftaran ini, maksud kami lalu lintas di internet atau pendaftaran ini, sengaja hari pertama dan kedua ditutup untuk verifikasi sekolah dan cabang dinas. Apa maksudnya? Ada 3 pihak di sini sebenarnya yang berperan. Begitu peserta didik mendaftar dari rumah masing-masing, itu akan masuk langsung ke server yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Biasanya simultan atau pada waktu yang sama, data yang masuk ke server Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan ditarik langsung oleh masing-masing sekolah tujuan. Ketika orang mendaftar ke SMA Negeri 1 Medan,
maka oleh operator SMA Negeri 1 Medan akan menarik data dari server kita, lalu memverifikasi, memeriksa apakah benar daftar isian di register form dengan scan data yang dikirim. Kalau titik koordinatnya dilihat misalnya 1,3 km, maka akan diperiksa oleh operator di mana tinggalnya berdasarkan KK atau surat keterangan berdomisili, dan lebih kurang akan dicek, diukur melalui GPS dan alat lainnya sesungguhnya apa betul 1,3 km. Analisis kami, orang banyak berebut untuk mendaftar di hari pertama, hari kedua, maka pada PPDB tahap kedua ini sengaja ditutup untuk verifikator dari sekolah dan dari cabang dinas. Akan dibuka nanti pada hari ketiga. Jadi tanggal 21 sekolah baru bisa memulai memverifikasi. Begitupun masing-masing cabang dinas. Perhitungan kami waktu sangat banyak ya, sangat longgar karena akan berakhir sampai tanggal 27, sehingga baik sekolah maupun cabang dinas masih punya banyak waktu. Jadi melalui media ini kami informasikan, walaupun sudah kami isukan dengan grup WA, para operator sekolah tidak usah bertanya, memang belum bisa mengakses karena masih ditutup. Begitupun para operator di cabang dinas kami infokan belum dibuka. Nanti pada hari ketiga serentak kita buka dengan asumsi pendaftar dari masyarakat, perhitungan kami sudah banyak dan tinggal sedikit lagi, sehingga jaringan kita tidak akan, istilah Medan, tidak lelet lagi. Ini beberapa hal yang penting kami informasikan. Pendaftaran ini tidak mengenal hari kerja, dia 24 jam. Sekiranya calon peserta didik juga mendaftar pada pukul 12 malam, oke ya, semua running well, karena semua dikendalikan work from home. Work from home artinya apa? Petugas-petugas dari dinas juga tidak menginap di kantor, tapi dari rumah masing-masing melalui online juga. Sama dengan petugas sekolah juga tidak menginap di sekolah, mereka juga bisa mengendalikannya, memverifikasinya dari rumah masing-masing. Jadi work from home. Nah, inilah keunggulan aplikasi kita di 2020. Yang sebelumnya calon peserta didik harus hadir ke sekolah, kali ini tidak bertemu sesuai dengan aturan main di pandemi COVID-19, protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyampaikan bahwa kita harus tetap mengikuti arahan dari Ketua gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur, termasuk dalam daring, dalam proses belajar mengajar. Kita tidak mengubah dan mengganti kalender pendidikan. Kalender pendidikan tetap, yang berubah hanya metode belajar. Metode dengan daring dan luring atau online dan offline. Itu yang dilaksanakan. Proses belajar mengajar tetap dilaksanakan. Anjuran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar masing-masing sekolah untuk menjadwal dalam pelaksanaan tugas di sekolah supaya sekolah juga tetap beroperasi. Jadi pelayanan publik melalui sekolah tidak pernah berhenti. Kalau ada yang meleges atau mensahkan ijazah, tetap oke, welcome. Diatur sedemikian rupa 10% rata-rata bekerja setiap hari di sekolah secara bergantian, dan selebihnya work from home, bekerja dari rumah. Begitupun dalam proses PPDB kita ini. Saya kira ini hal-hal yang penting kepada semua stakeholder, semua pendengar, semua calon peserta didik. Inilah yang harus kita ikuti, bagaimana SOP-nya untuk pelaksanaan PPDB tahap kedua yang dilaksanakan tanggal 19 sampai 27, sehingga kita akan jedah 28. Kami akan cek bersih secara aplikasi
Setelah bersih nanti tanggal 29 tepat itu sudah diumumkan. Harapan kita 100% sudah terpenuhi kuota di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara atau SMA dan SMK negeri. Selanjutnya bagaimana dengan swasta? Swasta ini bervariasi ya. Beberapa SMA swasta dan SMK swasta ada yang sudah lebih dulu melaksanakan PPDB. Mereka membuat prosedur tersendiri dan memang Permendikbud dan Pergub PPDB ini kita khususnya mengatur negeri. Kalau swasta lebih banyak diatur oleh yayasan dan sekolah swasta itu sendiri. Apakah swasta sudah melaksanakan PPDB? Sebagian besar sudah, namun masih ada yang belum. Nah, ini bagi yang tidak tertampung. Karena dari sisi kuota, negeri menampung kuota 105.000 yang lulus SMP di Sumatera Utara 270 ribuan orang. Berarti 165 ribuan tentu itu akan ditampung oleh swasta. Kepada yayasan, kepala sekolah, stakeholder dan semua pelaku satuan pendidikan masyarakat atau swasta, tidak usah khawatir, negeri hanya bisa menampung 105.000 siswa. Selamat juga bagi swasta nanti untuk menjalankan PPDB-nya dengan cara dan versi sendiri masing-masing. Sekira ini hal yang penting, jangan lupa kita tetap pada protokol kesehatan, terutama yang masih zona merah. Bagi kita warga Medan juga, tetap kita melaksanakan protokol kesehatan, terutama di sekolah, harus memfasilitasi ada hand sanitizer, ada cuci tangan dengan air yang mengalir, terus ada juga masker. Paling tidak kita mengimbau siswa, setiap siswa tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun dan pakai masker. Bukan hanya siswa, termasuk guru. Guru juga kita harus lakukan sedemikian rupa. Kalau boleh melalui proses belajar mengajar di pendidikan, jangan sampai penyumbang menambahnya warga masyarakat yang terinfeksi atau positif. Ini mari kita jaga bersama. Demikian selalu arahan Pak Gubernur, supaya kita dimulai dari diri masing-masing, kita tanggap dengan situasi yang mewabah terus virus corona ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf kepada saudara, Bapak Ibu dan calon peserta didik. Semangat terus, kita berjuang, kita maju, merdeka. Terima kasih.